pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises, I sing praises to your name. oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name, to your name, to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, for your name is great and greatly to. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta
selama-lamanya, selama-lamanya, oh, selama-lamanya, oh, give me praise. Pandang kemuliaan-Mu, besar agung, pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku, Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Pandang kemuliaan-Mu,
Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan meninggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian,
hormat kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku bangkit, jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan tinggikan. Let's lift up your hands. Bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Thank you Lord, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Engkau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar. Yes Lord, Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku.
jiwaku pun memujimu, oh Tuhan. Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku hati tak gemerlapan, dan bunyimu riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat cinta-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam benar,
with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great
name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. One more time, sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. And all we sing, how great, and all we sing, how great. Say how great, how great, say how great, how great is our God. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang Yesus, dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes, kita punya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Come on Zion, angkat tanganmu, sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. That's right. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Mari angkat suaramu lebih lagi, katakan, aku punya Tuhan yang besar, namanya Yesus, berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan
kepadamu bukanlah kemenangan yang setengah-setengah. Dia memberikan kemenangan yang sepenuhnya, di mana setan dan dunia ini tidak bisa menghentikan langkahmu. Ketika engkau berjalan dalam kemenangan yang sejati, maka engkau akan menyaksikan bagaimana kehidupanmu berubah. Kehidupanmu menerobos. Tidak ada satupun yang membuat engkau takut. Tidak ada satupun yang membuat engkau khawatir. Tapi engkau tahu bahwa masa depanmu sudah dijamin oleh Dia. Oleh karena itu engkau berjalan, ketika engkau mengangkat tangan, Tuhan akan bekerja di dalam kehidupanmu. Ketika engkau berserah dan berseru kepada Dia, Dia akan mendengar doa-doamu. Dan Dia akan bekerja apa yang Dia mau kerjakan dalam kehidupanmu. Berjalan penuh dengan keyakinan, berjalan penuh dengan penyerahan diri, berjalan penuh dengan ketaatan penuh kepada Dia. Maka engkau akan melihat bahwa jalan-jalanmu Dia yang akan mengatur. Apa yang kau tidak pernah pikirkan, apa yang tidak pernah kau bayangkan akan terjadi di hari-hari ke depan, bahkan melampaui segala pemikiranmu. Engkau tidak sanggup memikirkan, kau tidak sanggup membayangkan, karena apa yang Tuhan siapkan bagi engkau jauh dan jauh dan jauh lebih besar dari apa yang kau pertimbangkan dan kau bayangkan. Ini waktunya engkau melihat di hari-hari ke depan, ketika dunia sedang galau, ketika dunia sedang goncang, engkau melihat bagaimana apa yang kau percayai, bahwa batu karang yang tidak tergoncangkan itu akan menjadi pegangan hidupmu. Dan engkau akan melihat bahwa pemeliharaan Tuhan tetap selama-lamanya. Berjalanlah Immanuel, Dia beserta dengan engkau. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah Tuhan kau berbicara kepada setiap kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami yang mendengar pesan firman-Mu. Apapun sebentar yang disampaikan tidak akan kembali sia-sia, tapi membawa kami dalam kekuatan ilahi, kekuatan penuh bersama dengan engkau untuk mengalahkan maut bahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan ibadah ini, Jumat Agung ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sebelum kami mendengar pesan firman-Mu, sebentar kami akan menerima perjamuan kudus bersama-sama dalam tubuh dan darah-Mu bersatu dengan Engkau. I thank you Lord Jesus, terima kasih buat pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan roti dan anggur. Apakah ada di antara saudara yang belum menerima roti dan anggur? Kalau ada boleh angkat tangan, nanti Asher bisa membantu, menolong, memberikannya kepada Anda. Silakan Bapak Ibu, boleh angkat tangan. Semua sudah terima? Semua sudah terima? Oke, baik. Kalau Anda semua sudah terima, mari saya undang bagi Anda yang mengikuti streaming, dimanapun Anda berada, kalau Anda ada kesempatan untuk bisa berhenti sejenak, mempersiapkan perjamuan kudus, kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Di mana perjamuan kudus ini menjadi satu hal yang sangat penting buat setiap kita orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita sudah siap, mari kita pegang roti di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi. Kita akan makan sama-sama nanti setelah mendengar pesan firman Tuhan. Pada waktu malam Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kalau kita percaya, mari kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pegang cawan yang berisi anggur di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi dan kita akan minum sama-sama setelah kita mendengar pesan firman Tuhan. Dan sesudah Ia makan, Ia mengambil cawan yang berisi anggur dan Ia berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang berisi anggur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kalau kita percaya, mari kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayalah Tuhan yang telah mati 2000 tahun yang lalu tetap hidup. Itu sebabnya kita tidak akan pernah mati, kita akan hidup selamanya. Maut telah ditelannya, sengat, yaitu dosa itu, sudah dipatahkan dan dikalahkan. 2000 tahun yang lalu Dia berkata sudah selesai. Tetelestai. Itu sebabnya kita belajar pada pagi hari ini untuk hidup di dalam kemerdekaan penuh. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar pesan firman-Mu, sehingga kami menyadari bahwa hidup ini bukan lagi ada dalam belenggu, tapi hidup dalam kemerdekaan. Live in freedom. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, berbicaralah kepada setiap kami. Kami siapkan hati telinga untuk bisa dengar isi hati. Di dalam berkat nama Yesus, kami sudah berdoa, semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan, katakan amin, 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 amin. Kasih tos kiri kanan saudara, katakan Happy
Pak, happy Good Friday, saudara, Good Friday, sorry. Belum Passover ini ya. Oke, puji Tuhan, haleluya. Shalom, apa kabar semua? Baik saudara, luar biasa wajah-wajah yang diberkati Tuhan tentunya pagi hari ini. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saudara, masih kita di dalam tema kita sampai bulan ini bicara masih soal miracles are on the way. Tapi secara khusus di dalam ibadah kita Jumat Agung ini, saya akan bicara tentang live in freedom atau hidup dalam kemerdekaan. Saudara tahukah saudara salah satu keinginan manusia, salah satu impian manusia adalah hidup bebas. Bebas bebas-bebasnya. Nggak ada yang mau ngatur, nggak ada yang bisa ngatur, tapi dia menentukan hidupnya sebebasnya. Itulah sebabnya kenapa saudara ada salah satu yang disukai oleh manusia adalah financial freedom. Kemerdekaan keuangan, karena mereka berpikir dengan kemerdekaan keuangan mereka bisa merdeka melakukan apa saja. Saudara yang dikasihi, tetapi saudara harus tahu bahwa kemerdekaan yang dimaksud oleh Tuhan dengan kemerdekaan yang dimaksud oleh kita beda jauh. Beda jauh, ya saudara. Saya mau kasih satu contoh saudara. Ketika saya kuliah di Amerika, di awal pertama saya kuliah di Amerika, saya ngambil pelajaran bahasa Inggris. Ketika saya mengambil pelajaran bahasa Inggris saudara, ternyata di kelas saya, karena itu international, ada salah satu seorang sahabat saya dalam artian di kelas itu, tidak mengambil kuliah tetapi khusus belajar bahasa Inggris datang ke sana, orang Swedia. Lalu saya berkata kepada dia, kamu dari mana? Dia bilang saya dari Swedia. Saya bilang kamu nggak salah dari Swedia belajar bahasa Inggris jauh-jauh ke Amerika. Bukankah di sana ada Inggris, ada British. Saudara Inggrisnya London itu benar-benar Inggris saudara. Itu benar-benar Inggris gitu. Kalau Amerika kan Inggrisnya sudah campur aduk gitu ya. Beda-beda nih saudara. Walaupun kita bisa ngerti aksennya udah beda saudara. Kalau British aksen kan itu kumur-kumur tuh saudara. Rada susah kita dengarnya yang asli Inggris. Lalu dia bilang begini, saya mau belajar di Amerika karena saya terpengaruh dengan Hollywood. Saya bertanya kenapa kamu terpengaruh dengan Hollywood? Karena saya mau melihat kebebasan, kemerdekaan yang disuguhkan oleh film-film di Hollywood. Karena saya berpikir bahwa Eropa itu kaku, konservatif. Dan saya berpikir Amerika lebih liberal, lebih bebas. Dan saya mau melihat kebebasan di Amerika. Oh gitu, saya bilang, oke. Setelah selesai 3 bulan dia ambil bahasa Inggris. Lalu saya tanya sama dia, oke, kamu mau pulang? Iya, saya mau balik ke Swedia. Lalu saya tanya, apa yang kamu dapatkan selama 3 bulan di Amerika? Dia bilang ternyata saya ditipu dengan Hollywood. Saya tanya kenapa kamu ditipu sama Hollywood? Ternyata di Amerika aturannya lebih banyak daripada saya ada di Swedia. Dia bilang gitu. Saudara, kenapa? Kesimpulannya adalah ada banyak orang berpikir orang bisa ngalamin kebebasan penuh tanpa ada yang ngatur kehidupannya. Anda bisa bayangkan kalau Anda tinggal di Jakarta nggak ada aturan lalu lintas. Bebasnya, Anda bisa bayangkan diatur lalu lintas aja udah macetnya kayak apa. Apalagi kalau nggak diatur sama sekali. Betul atau enggak saudara? Bapak ibu saudara itulah sebabnya konsep kemerdekaan yang ada di pikiran saudara dan saya bisa berbeda jauh dari apa yang Tuhan mau berikan kepada saudara. Karena dia tidak hanya memberikan saudara kebebasan penuh, tapi kebebasan dalam rambu-rambu Tuhan. Supaya Anda tetap ada tinggal di dalam perlindungan Tuhan. Dan Anda tidak ada di dalam serangan musuh dan dunia ini saudara. Oleh karena itu mari saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau ajak saudara untuk melihat satu firman Tuhan. Ayat yang sudah sering kita baca. Kejadian 2, 16, 17. Kejadian 2, 16, 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Dia katakan begini, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Coba bilang semua. Berapa banyak buah pohon yang boleh dimakan? Semua. Coba bilang semua. Semua sebelum dia ngomong selanjutnya. Semua boleh makan dengan apa? Berarti konsep kebebasan bukan dari manusia. Come on, gak ada sesuatu pun yang berasal dari manusia karena semua sumbernya dari Tuhan. Ada amin saudara. Bapak ibu saudara Anda mesti mengerti bahwa yang namanya bebas Tuhan berikan saudara. Dari awal di Taman Eden Tuhan sudah memberikan kebebasan kok.
Tetapi kemudian dia bilang cuma ada satu note dia berikan, saudara. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau bertanya kepada saudara, lebih banyak bebasnya atau lebih banyak larangannya? Lebih banyak bebasnya atau lebih banyak batasannya? Bebas, cuma satu yang Tuhan bilang jangan, betul? Yang lain semuanya boleh makan, betul atau tidak? Saudara, ternyata manusia diberi kebebasan penuh tidak bisa mengendalikan diri, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, manusia lebih memilih apa yang dia mau, justru bertentangan dengan Tuhan. Pemberontakan mulai terjadi, saudara. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa sejak itu saudara, manusia hidup dalam belenggu. Hidup dalam dosa dan maut mulai mencekam. Dan dalam ayat ini saya cuma hanya kasih Anda sebuah pandangan, saudara. Kematian bukan berasal dari iblis. Saya ulangi, kematian bukan ide iblis. Tapi kematian idenya Tuhan. Di dalam kehidupan selalu ada kematian. Tapi kematian tidak pernah beraktivasi, tidak pernah bisa mengendalikan dan tidak punya ada kuasa dalam hidup saudara. Kecuali engkau memberikan kuasa kepada dia. Saya ulangi sekali lagi, kematian tidak punya kuasa dalam hidup manusia sampai manusia memberikan kekuatan kepada kematian untuk menguasai hidupnya. Apa yang memberikan dia kuasa? Dosa. Oleh sebab itu saya mau beritahu kepada saudara, dosa adalah yang pertama kali munculnya ada di mana? Di Taman Eden. Betul nggak? Dosa adanya di mana? Pertama kali? Di Taman Eden. Oleh karena apa? Karena mereka dosa itu hamarsia, itu melenceng dari rencana Tuhan. Melenceng dari sasaran Tuhan. Hamarsia artinya melenceng dari sasaran Tuhan. Dan sasaran Tuhan adalah artinya pada mereka melenceng karena mereka memberontak kepada Tuhan. Makanya hati-hati saudara, pemberontakan itu adalah isu pokok kepada banyak orang Kristen. Kalau dia nggak pernah bisa belajar ketaatan, hati-hati saudara. Dosa mulanya ada di Taman Eden dan dosa adalah hamarsia, berarti melenceng dari sasaran Tuhan. Kenapa dia melenceng dari sasaran Tuhan? Karena mendengar suara yang lain. Mari kita lihat lagi Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kejadian 3 ayat 9 sampai 11. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Apa Tuhan nggak tahu di mana ada Adam? Tuhan tahu kok. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Lalu ayat ini sering saya ngomong, ayat 11 firmannya, siapa yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Coba bilang siapa yang kasih tahu? Sekali lagi siapa? Saudara, ayat ini mengindikasikan Tuhan berkata kepada Adam bahwa ada yang lain yang kamu dengar selain aku di Taman Eden ini. Yes or no? Berarti you don't listen to my voice, you listen to the noise. Engkau tidak mendengar suara, tapi engkau mendengar noise, kebisingan dari luar sana. Saya mau beritahu saudara, kalau dosa pertama di Taman Eden karena noise dari satu suara, yaitu ular, saya mau beritahu saudara, di Taman Eden sekarang ini, di Taman Eden di dunia ini, Anda mesti tahu bahwa noise makin banyak melalui sosial media. Itu sebabnya kesempatan untuk melenceng dari Tuhan makin besar dibandingkan waktu ada di Taman Eden. Itu sebabnya Anda harus belajar saudara untuk mendengar voice over the noise. Anda harus bisa mendengar suara Tuhan lebih daripada segala noise yang ada. Oleh karena itu saya katakan saudara di dalam slide saya berikutnya, Anda dan saya harus hati-hati dengan penipuan yang disebarkan oleh media. Saudara, walaupun itu benar, tapi benar menurut siapa? Halo? Makanya kalau ada orang bilang kebenaran itu relatif, kebenaran yang mana yang relatif? Kebenaran manusia relatif, argumen manusia relatif, tapi kebenaran Tuhan adalah absolut. Ya atau tidak saudara? Itulah sebabnya hati-hati walaupun Anda dengar media sosial dengan seluruh data yang ada, dengan seluruh statistik yang ada, boleh dikatakan itu benar, tetapi Anda harus tahu bahwa kebenaran mereka adalah relatif. Hanya kebenaran Allah yang absolut. Itu sebabnya Anda harus dengar voice, not the noise. Itu sebabnya akal saudara dipermainkan dengan semua data kebenaran yang ada. Kemarin saudara Raymond pernah ngomong sama saya nggak pernah ikutin data yang ada di Amerika.
Sebelum Donald Trump jadi presiden, data statistik menunjukkan 60-70% warga Amerika setuju dengan LGBT. 60-70% setuju dengan LGBT. Tapi ketika Donald Trump menjadi presiden yang anti-LGBT, itu data ternyata saudara bisa berubah dari 60-70% turun jadi 40-50% kalau tidak salah. Saya waktu dengar ini artinya apa? Selama ini orang Amerika percaya LGBT digiring datanya dengan data-data. Sadarkah Anda bahwa Anda melihat data, Anda bilang itu kebenaran dan Anda percaya itu kebenaran dan Anda masuk di sana, ternyata Anda disesatkan. Saudara, Hitler pernah berkata beritahu kebohongan sesering mungkin dan selama mungkin. Saya ulangi, Hitler pernah berkata beritahu kebohongan sesering mungkin dan selama mungkin. Maka pada akhirnya orang percaya itu adalah kebenaran. Itu sebabnya saudara makin tinggi data statistik, orang makin percaya, oh iya ini benar, ini benar, benar. Banyak yang setuju kok, jadi saya ikut setuju. Nah, oleh karena itu hati-hati saudara dengan noise. Anda harus terus berpegang pada voice of God. Kalau Anda mau live in freedom. Haleluya, amin saudara. Hati-hati saudara, itu sebabnya dengan penipuan yang disebarkan oleh media yang bisa membuat Anda melenceng. Itu sebabnya kenapa susah sekali kebenaran yang absolut masuk dalam diri orang Kristen. Kalau orang Kristen sudah dibekali dengan kebenaran palsu yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Betul saudara. Nah, apa yang terjadi? Saya cepat saja masuk. Apa yang bakal terjadi kalau manusia hidup di dalam dosa? Sebelum saya masuk pada akhirnya live in freedom. Saudara, apa yang terjadi ketika seseorang berbuat dosa atau hamarsia, melenceng dari Tuhan, memberontak melawan Tuhan, tidak mau mengikuti rencana Tuhan tapi mengikuti rencananya sendiri. Anda harus tahu baik-baik saudara, dosa bukan hanya sekedar berbohong, mencuri, membunuh, berzina, dan sebagainya. Walaupun itu betul tindakan dosa seperti itu. Tapi dosa sebenarnya adalah memberontak sama Tuhan, beda dengan rencana Tuhan. Anda ikutin jalanmu sendiri, Anda mau ikutin sendiri, itu adalah dosa di mata Tuhan, hamarsia. Itu sebabnya saudara ada di dalam ayat di dalam Yeremia 2:13, nggak ada di slide saya diingatkan ayat itu. Tuhan bilang umatku berbuat dosa 2 kali. Yaitu apa? 1, meninggalkan sumur atau sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi dirinya sendiri. Meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, di mata Tuhan adalah dosa. Karena engkau udah hamarsia. Kita karena berpikir dosa itu membunuh, maka kita nggak bisa terima itu dosa. No, dosa adalah ketika Anda menjauh dari Tuhan. Lalu menjauh dari Tuhan untuk menggali kolam, kolam itu bocor, tidak bisa menampung air. Artinya apa? Anda mulai melakukan kegiatan yang sia-sia, bukan atas perintah Tuhan, bukan atas tuntutan Tuhan. Itu dosa. Karena 2 kali kata Tuhan, umatku berbuat dosa. Oleh karena itu hati-hati saudara, ketika Anda berkata dosa, bukan hanya bicara bohong, nipu, curi, yes itu betul sih. Tapi ketika Anda dan saya menyimpang dari Tuhan, hamarsia. Dan upah dosa, apa? Paham nggak nih sampai di sini? Masih ikutin saya? Yang masih ikutin saya coba lambaikan tangan saudara. Haleluya, praise the Lord. Nah, apa yang bakal terjadi ketika orang hamarsia menyimpang dari Tuhan? Mari kita akan lihat yang pertama. Yang pertama adalah Anda akan mengalami hidup dengan kekuatan sendiri. Anda hidup dengan kekuatan sendiri, berpeluh dengan susah payah dalam mencari rezeki. Bukankah ada ayatnya bilang begitu? Oleh karena manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bilang terkutuklah apa? Hah? Anda mesti tahu nih, terkutuklah apa? Hah? Tanah. Tuhan tidak pernah kutuk Adam loh. Tuhan bilang terkutuklah tanah. Dengan berpeluh, dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu. Dan engkau akan kembali kepada debu. Begitu enggak kata Tuhan? Saudara, artinya apa? Tanah ini sudah terkutuk. Oleh karena itu ketika engkau menjauh dari Tuhan, engkau masuk dalam sistem dunia ini yang sudah terkutuk. Terkutuk sistemnya. Makanya engkau bekerja, susah payah, cari rezekimu sampai berpeluh. Keringetan itu adalah tanda akibat dosa. Sebelum dosa nggak keringetan Bapak Ibu. Jadi itulah sebabnya kalau Anda ingat Anda keringetan, ini gara-gara dosa. Haleluya. Saudara, itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara, kita ketika menjauh dari Tuhan, kita tidak akan melihat semua blessing of God. Kenapa? Ketika Anda mengandalkan dunia ini dengan seluruh kemampuan, mau engkau tahu bahwa tanah ini, hasil ini sudah dikutuk oleh Tuhan.
Itu sebabnya Anda harus kembali kepada Dia. Kita akan capek, kita akan lelah, kita akan stres, kita akan kelelahan. Itu sebabnya jangan heran banyak orang yang pikirannya negatif, perlu mental health. Makanya jangan heran di Jakarta kafe makin banyak ya. Karena di kafe itu orang pikir dia bisa healing gitu. Makanya banyak orang yang kelelahan, kekosongan, hari-hari ini hidup jadi hambar, hari-hari hidup jadi kosong. Karena kekosongan hidup inilah mereka mencari sesuatu untuk mengisinya. Anda tidak akan pernah dapatkan kekosongan dan mengisi dari dunia ini. No, tapi Anda harus bisa menerima apa yang Tuhan sediakan buat saudara. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Mari kita baca firman Tuhan yang sudah sering saya baca buat saudara. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Oh haleluya. Beginilah firman Tuhan. Apa katanya? Terkutuklah. Coba bilang terkutuklah. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia yang jauh dari Tuhan, dia akan mengalami kutukan yang Tuhan sudah berikan ke tanah ini. Dia akan berpeluh, dia akan susah payah, dia akan susah payah cari rezekinya. Why? Because you are far away from God. Engkau jauh dari Tuhan. Ketika engkau mulai mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau akan mulai melihat masuk dalam sebuah sistem yang ada di dalam perekonomian dunia ini yang Tuhan sudah kutuk, bukan orangnya. Halo? Amin. Dengan perang tarif yang kemarin saya baca, Donald Trump baru naikkan 254% terhadap China. Ini lagi seru nih saudara. Saat ekonomi dunia gonjang ganjing, ekonomi Allah akan kelihatan. Mereka yang menjauh dari Tuhan, mereka akan lihat sulitnya kayak apa. Saudara jangan berpikir bahwa keuangan tidak ada urusannya dengan kerohanian. Saya ulang ya. Jangan Anda pernah berpikir bahwa keuangan berbeda dan terpisah dengan kerohanian. Itu salah besar saudara. Karena Anda tidak mengerti. Anda berpikir kerohanian hanya urusan sorga dan neraka. No. Itu sebabnya kenapa saudara kalau Anda mau masuk dalam sistemnya Allah, Anda tidak bisa menjauh dari Tuhan dan melenceng dari Tuhan. Jadi akibat dari hamarsia yang pertama hidup dalam kekuatan sendiri. Lalu kita lanjut dalam ayat yang ke-6, Yeremia 17. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara dan ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Coba bilang, ia, sama-sama, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari ayat ini saya mau beritahu sama saudara, keadaan baik datang. Keadaan baik datang. Ini tidak menunjukkan, kalau Anda baca hati-hati saudara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Keadaan baik datang, datang. Tapi orang yang menjauh dari Tuhan, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang mengandalkan manusia, dia tidak mengalami keadaan baik itu. Anda harus baca bahasa Inggrisnya makin jelas. Jadi keadaan baik ada enggak? Ada. God is good all the time. Jadi di mana ada Tuhan ada kebaikan enggak? Saya mau tanya saudara, Tuhan ada di mana-mana enggak? Berarti kebaikannya ada di mana-mana enggak? Tapi kenapa Anda tidak mengalami? Karena Anda menjauh dari Dia. Hamarsia. Makanya kita diperbudak dengan dunia ini tanpa kita sadari. Paham gak nih? Lah Bapak Ibu Saudara, AC di ruangan ini dingin gak? Coba yang merasa kedinginan. Dingin gak? Iya. Kalau ibadah di tempat ini jangan pakai tangan pendek. Karena memang dingin. Saya mau tanya saudara, apa yang terjadi ketika engkau keluar dari gedung ini? Anda masih merasakan dingin gak? Panas di luar sana. Pertanyaan saya, dingin ada gak? Ada, mesti apa caranya ngalamin dingin? Masuk ke sini.
Masuk ke sini, betul apa enggak? Dengar baik-baik saudara, blessing of God ada atau enggak? Kebaikan Tuhan ada enggak? Ada, datang enggak? Datang. Tapi ketika engkau keluar dari dia, engkau jauh dari dia, engkau jauh dari tudung Tuhan, engkau tidak akan mengalami itu. Engkau akan bersusah payah carinya. Amin. Ayat yang ke-7, diberkatilah. Wow. Coba bilang diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Waktu Anda menaruh harapanmu kepada Tuhan sepenuhnya, bukan pada dunia ini. Anda masuk dalam zona berkatnya Tuhan. You are in the blessing zone of God. Kalau ngomong bicara diberkati bukan cuma sekedar duit, saudara. Kalau ngomong soal duit itu terlalu dikit kita ngomongnya. Blessing of God salah satunya adalah hidup kekal. Salah satunya adalah damai sejahtera. Salah satunya adalah kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi hidup ini. That is the blessing of God. Yang setuju katakan amin. Lalu ayat 8 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Datang nggak kalau begitu sekarang saya tanya? Datang, tapi orang ini ngalamin nggak? Kenapa? Karena dia berharap sama Tuhan. Saya mau beritahu, tarif akan menggoncang dunia ini. Ekonomi gonjang ganjing, saham boleh jatuh, boleh runtuh, semua runtuh. Tapi berbahagialah, diberkatilah orang yang mengharapkan Tuhan. Kenapa? Karena Anda mencari Tuhan. Bahwa krisis akan datang, yes. Kesulitan akan datang, yes. Berapa banyak gelombang PHK akan datang, yes. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, Anda akan lihat kesetiaan Allah, Immanuel beserta dengan Anda. Entah dari mana, pokoknya Tuhan buka jalan buat saudara. Maka di situ Anda akan melihat bahwa memang ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Itu sebabnya number one, Anda akan ngalamin seperti itu. Tidak berdaya, putus asa, kecewa, takut dan sebagainya. Yang kedua, apa yang terjadi saudara ketika orang berjalan keluar dari jalurnya Tuhan? Hamartia. Yang kedua, orang ini akan kehilangan damai sejahtera, sukacita yang merupakan kekuatan batin manusia dalam menjalani kehidupan. Itu ayatnya dalam Yeremia 2:13 yang tadi saya bacakan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Menggali kolam bagi mereka sendiri, kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Nggak ada sukacita, kosong terus. Saudara tahu? Anda bisa beli kemewahan dengan uangmu. Tapi Anda tidak bisa beli kedamaian dengan uangmu. Anda bisa beli asuransi dengan uangmu, proteksi. Tapi Anda tidak bisa membeli sesuatu yang bisa menghilangkan rasa takutmu. Saya tahu ada orang-orang yang hari-hari ini, saya nggak ngomong di gereja ini, yang sedang bingung dengan investasi mereka, yang sedang ngalamin goncangan yang luar biasa. Anda boleh punya duit banyak, Anda bisa beli kemewahan, tapi Anda tidak bisa beli kedamaian. Karena Tuhan bilang apa? Damai sejahteraku, ku berikan kepadamu. Coba bilang, Tuhan berikan. Damai sejahteraku, ku berikan kepadamu. Kalau kata diberikan, artinya Anda nggak bisa mengupayakan. Anda cuma nerima saja. Itu namanya is the grace of God. By the grace of God. Anda nggak bisa upayakan kekuatanmu dengan hartamu, dengan kekayaanmu. Anda pikir Anda bisa damai? Orang yang banyak duitnya, rumahnya makin susah dimasukinnya, saudara. Tiang pagernya tinggi, CCTV. Jendelanya dikunci. Persis saudara kita ada di Ragunan gitu. Semua digembok. Begitu ada berita sedikit nggak bisa tidur. Duit banyak, iya.
damai sejahteraku kuberikan. Kamu cuma bisa apa? Terima. Dan damai sejahteraku kutinggalkan. Apa artinya ditinggalkan sama Tuhan? Tidak dibawa bersama dia naik ke surga. Artinya apa? Itu damai yang model kayak gitu bisa diakses di bumi ini. Dan lalu dia lanjutkan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti dunia berikan kepadamu. Artinya apa? Yang dia tinggalkan, yang Anda bisa akses, yang Anda bisa terima dari dia, damai sejahtera ini tidak sama dengan dunia ini. Anda pernah kan saya ceritakan? Ada 2 pelukis yang masuk di dalam final. Pernah dengar? Yang gak pernah dengar angkat tangan. Oh, ada yang belum pernah dengar, jadi saya cerita. Demi yang belum pernah dengar. Kecuali saya bilang gak ada yang udah pernah dengar semua, saya gak cerita. Sudah. Yang satu adalah pelukis yang jago main warna dan gambar alam. Yang satu jagonya manga, sketch. Masuk dalam final. Juri kasih tema damai. Damai beneran, bukan si damai, itu lain lagi. Lalu saudara, yang melukis dengan warna, dengan alam dia gambar begitu indahnya. Keluarga bersama anak lagi jalan di pinggir danau yang tenang, danau yang ada bebeknya tenang. Udaranya begitu cerah dan luar biasa, tenang banget. Sampai jurinya bilang luar biasa lukisan ini. Dia kasih judul damai. Tapi yang satu yang dengan sketch, dia gambar apa? Perang. Pohon-pohon pada kebakar. Ada semua seliweran peluru. Udah gak jelas, gambarnya kacau balau. Di ujung kanan bawah ada seorang kakek meletakkan kepalanya di atas batu, tidur terlelap dengan tulisan Z, 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 Z. Apa artinya Z, Z, Z? Yang suka ikut komik, nonton komik, lihat komik, ayo. Tidurnya terlelap sampai ngorok gitu. Lalu juri bilang sama orang ini, kamu ngerti nggak temanya apa? Tahu. Temanya apa? Damai. Kamu gambar perang. Dia bilang gini, kalau yang kayak itu tuh, kelihatan damai, dari luar semua damai, itu mah gampang. Tapi Bapak Ibu lihat, ini lagi perang, ada opa satu, bisa tenang, lebih gitu tenang di tengah peperangan, tidur nyenyak. Ini damainya beda sama ini. Maka dia kasih judul damai yang sejati. Pertanyaan saudara saya kepada saudara, Anda yang mana? Yang mana nih? Saudara, saya mau beritahu saudara, kalau gambar yang satu dengan semua baik, eksternal baik, Anda tenang. Nggak perlu ke gereja. Nggak perlu Yesus. You don't need go to the church, you don't need Christ, karena Anda merasa semuanya tenang, Anda bisa tenang, dan Anda jadi tenang. Kalau itu yang Anda lihat, Anda salah masuk gereja. Kalau semua udah tenang, ada tenang, Anda bisa tenang, itu mah nggak perlu Tuhan, bro. Siapa juga bisa, betul atau enggak? Anda paham maksud saya? Tapi kalau Anda dalam eksternal lagi perang, gonjang ganjing, semua lagi nggak jelas, apapun semua nggak jelas, Anda bisa tenang luar biasa. Karena Anda tahu, itu datang dari Tuhan, Tuhan yang berikan buat saudara. That is the peace of God, the peace of mind. Haleluya, amin saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau melakukan amarsia melenceng dari Tuhan, jangan heran Anda nggak pernah punya ada damai sejahtera, nggak tenang, selalu bingung, tegang, takut, khawatir, cemas. Itu akan menjadi bagian hidup saudara. Padahal Tuhan tidak pernah janjikan saudara mendapat bagian hidup seperti itu. Karena kekhawatiran adalah yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Betul nggak ada ayatnya bilang begitu? Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai, betul? Karena itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Matius 6 bilang begitu. Kalau ada bangsa yang tidak mengenal Allah, berarti ada bangsa yang mengenal Allah. Bangsa yang mengenal Allah nggak harus seperti itu. Why? Karena Anda live in the peace of God. Anda tinggal dalam shalom-nya Tuhan. Yang ketiga, semakin Anda tidak akan peduli dengan orang lain karena kepentingan diri sendiri.
Saya beritahu sama saudara, orang yang jauh dari Tuhan, selalu yang dia fokuskan adalah dirinya sendiri. Orang yang tidak pernah membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, tidak mendalami firman Tuhan, tidak menjalani firman Tuhan, dia jauh dari Tuhan, pasti pikirannya diri sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita semakin tidak peduli dengan orang. Makanya Matius 24 ayat 12 bilang apa sih? Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang jadi dingin. Tahukah saudara, karena kita makin jauh dari Tuhan, kita makin jauh dari sumber yang bisa memberikan hidup kepada kita, kesegaran pada kita. Lama-lama yang kita pikirin diri sendiri. Padahal kita diberkati Tuhan, tapi berkatnya mikir untuk diri sendiri. Kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita memikirkan diri sendiri. Why? Karena kita jauh dari Tuhan. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berjalan di dalam rencana Tuhan, berjalan dalam firman-Nya, nggak mungkin Anda mikir diri sendiri. Karena Anda akan mulai melihat kerajaan Allah, Anda mulai melihat visi Tuhan, Anda mulai melihat hati Tuhan, Anda mulai menangkap belas kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan. Maka Anda nggak mungkin berpikir untuk dirimu sendiri. Karena engkau akan berkata, saya sudah ditebus oleh Yesus. Hidup yang aku jalani, yang hari ini harusnya bukan lagi buat aku tapi buat Tuhan. Harusnya aku mati tapi aku dibuat hidup oleh Tuhan. Makanya jangan heran saudara kalau Anda baca dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7, saya nggak akan bacakan. Hari-hari terakhir makin sukar. Karena orang makin mencintai dirinya sendiri. Betul nggak? Membangkanglah sama orang tua, nggak hormat, dan seterusnya. Anda bisa baca di situ. Sekalipun secara lahiriah mereka beribadah. Tapi mereka tidak lagi mempunyai yang namanya peduli dengan orang lain. Kenapa? Hamarsia. Hati-hati loh saudara. Saudara jangan berpikir saya nggak berbuat ini, saya nggak berbuat ini. Pertanyaan saya, kita ada dalam rencana Tuhan nggak? Halo? Amin. Saudara tahu nggak pada akhirnya saudara pertanggungjawabannya itu antara Tuhan dengan saudara. Kita harus tahu itu penting sekali saudara. Karena itu ini yang membuat kita akhirnya semua buat diri kita sendiri. Kalau Anda hidup kayak gini ya, mau di keluarga, mau di pekerjaan, mau di bisnis, mau di pelayanan, berantakan pasti. Udah nggak peduli sama yang lain. Khotbah pun yang dipedulikan untuk diri sendiri. Paham ya sampai di sini ya? Sesuatu yang gak ada urusan sama dirinya sendiri, dia gak mau dengar khotbahnya. Tapi semua yang ada berurusan dengan dirinya sendiri, berguna buat dia, baru dia mau dengar. Kalau yang dia gak mau, dia ini apaan sih bangsa, negara apaan sih, gak ada urusan sama gue, gak mau denger dia. Apa sih ini namanya, gini kayak gini gereja, gak ada urusan sama gue, dia gak mau denger. Coba ketika kita bagaimana berjalan diberkati oleh Tuhan, nah yang gini nih gue mau dengernya. Karena ini ada urusan sama gue. Gimana bisnis gue berkembang. Nah ini gue demen nih yang begini. Gitu. Ada tuh yang kayak gitu. Coba bilang sebelah, sikut sebelah, bukan kamu kan, coba gitu. Yang keempat, apa yang terjadi ketika kita hamarsia, kita melakukan dosa, menyimpang dari Tuhan. Yang keempat, tidak punya tujuan hidup. Sehingga akhirnya bisa merusak hidup saudara dan hidup saya. Sebelum saya baca ayatnya, saya sudah pernah ngomong, tapi karena ada konteks ini saya cerita lagi saudara. Waktu saya masih kerja di bank, saya membaca sebuah buku yang terkenal, yang ditulis oleh Rick Warren, The Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Lalu saya punya nasabah, om, karena saya kan jauh lebih muda waktu itu daripada sekarang. Walaupun sekarang masih muda sih. Ya kalau nggak mau mengakui sendiri siapa yang ngakuin kan gitu saudara. Ketemu om yang sudah punya anak, cukup menjadi nasabah yang cukup besar. Anak Tuhan, orang Kristen, ngobrol sama saya. Om tujuan hidupnya apa om? Gara-gara saya baca buku Rick Warren. Masih segar di pikiran saya. Jadi saya tanya dong,
Om tujuan hidupnya apa? Dia diam sejenak karena dia nggak tahu. Saya perkirakan begitu. Lalu dia bilang begini, saya membesarkan usaha saya sekolahin anak saya di sekolah yang terbaik. Saya persiapkan mereka. Oke? Terus usaha saya udah besar, saya kasih ke anak saya. Untuk melanjutkan supaya dia besarkan lagi usaha saya. Oke? Terus setelah itu dia berhenti sejenak, dia bilang setelah itu saya dengan istri, karena anak-anak sudah menikah, saya dan istri pensiun, jalan-jalan. Nikmati hidup, sisa hidup ini. Bukankah itu yang banyak dipikirkan oleh orang? Termasuk orang bapak di depan saya ini, orang Kristen. Saudara orang Kristen bukan? Nanya aja sih. Habis itu apa Om? Pak, saya nggak manggil Om, Pak. Habis itu apa Pak? Ya habis gitu anak-anak yang terusin, ya kita udah makin tua Pak. Ya kita meninggal kembali ke rumah Bapak. Oh gitu ya. Dalam hati saya, tentu saya nggak ngomong sama Bapak ini. Yang begini nih yang nggak tahu tujuan hidup. Kalau Anda cuman kayak gini, bedanya sama dengan planet animal yang ada di Afrika. Planet animal di Amerika begitu. Binatang, gajah kek, singa kek, macan kek, melahirkan anaknya, anaknya dibesarkan. Yang sudah tua bisa jalan sendiri-sendiri, yang udah melahirkan kemudian mati. Dia hidup lagi terus. Kalau kayak gini bedanya apa dengan harimau? No different man. Saya berharap Anda disadarkan dengan ini. Sadar nggak saudara? Kita ini lahir, ada tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Dan itu yang akan dituntut Tuhan pada waktu akhir kita ketemu Tuhan. Enak aja saudara, jangan pikir cuma ketemu Tuhan. Tuhan tanya, hidup yang aku berikan padamu mau kamu apain? Setiap orang telanjang di mata Tuhan dan harus memberi pertanggungjawaban. Dan kata setiap orang bukan cuma pendeta, termasuk orang-orang percaya. Halo? Kita nggak punya tujuan hidup. Kalau orang nggak punya tujuan hidup ngapain? Sia-sia jalanin hidup. Mari kita lihat Efesus pasal 4, 17-19. Efesus 4, 17-19. Sebab itu kukatakan dan kudekaskan kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Dengan pikiran yang sia-sia, pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka, karena degil hati mereka. Saudara, orang Israel tuh pinter-pinter secara IQ, kecerdasan, tapi Tuhan bilang bodoh hatinya, bebal hatinya. Lalu perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan serakah dalam segala macam kecemaran. Saudara, Tuhan berkata jangan sampai hidup saudara Anda lewati hari demi hari 2024, 2025, 2026. Anda hanya menjalani hidup sia. Itu sebabnya Anda harus determine, Anda harus menentukan bahwa sisa hidup saya akan fight untuk yang terbaik buat Tuhan. Saya tidak tahu sisa hidup saudara berapa, ada yang masih muda, ada yang sudah mungkin di atas 50, 60, 70, masih ada kesempatan. Anda berkata, the last day, hari-hari terakhir saya mau isi ini untuk Tuhan. Amin. Saya mau ajak saudara dengar baik-baik. Dosa yang pertama adalah karena pemberontakan, karena kepalsuan. Itu sebabnya Anda harus hidup dalam kebenaran, karena kebenaran memerdekakan saudara. Paham gak nih? Siapa yang mengerti sampai di sini? Coba lambaikan tangan saudara. Nah oleh karena itu saudara, Anda harus tahu bahwa Yesus adalah kebenaran dan Anda harus hidup dalam kemerdekaan. Anda siap hidup dalam kemerdekaan? Siapa yang siap? Anda siap? Katakan amin dong. Yang pertama, kalau Anda mau hidup dalam kemerdekaan, number one yang Anda harus lakukan adalah menerima pengampunan dosamu. Pengampunan dosa Anda terima oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh karena iman. Saya mau ingatkan sama saudara, karena ini Jumat Agung, dengar baik-baik saudara. Saya mau ingatkan kepada saudara bahwa dosa manusia tidak bisa dihapus oleh manusia itu sendiri. Dosa manusia tidak bisa dihapus dengan perbuatan baiknya.
Saya ulangi saudara ya, dengar baik-baik. Dosa yang saudara dan saya bawa dalam hidup ini tidak bisa dihapus oleh kekuatan kita sendiri atau perbuatan baik kita. Karena di mata Tuhan perbuatan baik, kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Saudara pikir kalau saya berbuat baik diperhitungkan Tuhan, tar dulu. Bukan berarti Anda tidak boleh berbuat baik, bukan itu. Tapi yang diperhitungkan oleh Tuhan adalah pengampunan dosa sehingga dosa yang merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Siapa yang bisa bikin itu? Hanya Tuhan. Itu sebabnya dia harus mati di atas kayu salib. Untuk menembus dosa saudara once for all. Halo, amin saudara. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 berkata, sebab karena kasih karunia, because of the grace, kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tapi pemberian dari Allah. Bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Keselamatan yang dari Tuhan, bahwa Anda punya dosa diangkat oleh karena Tuhan punya menjadi korban tebusan bagi semua orang. Cerita sedikit ya, menyimpang sedikit sambil lihat waktu. Maut berkuasa atas manusia. Kematian berkuasa atas manusia. Di mana ada kehidupan, di situ ada kematian di dalamnya. Tapi kematian itu tidak aktivasi. Dormant. Sebenarnya di Taman Eden. Sampai Adam dan Hawa kasih kekuatan kepada kematian. Maut mencengkeram, mulai hidup. Lihat ya, dengar baik-baik. Maut mulai mencengkeram. Itu sebabnya dosa yang membuat manusia hidup dalam dosa. Maut menguasai manusia. Karena dosa. Dan Tuhan tahu, tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni ini. Kecuali satu yang bisa melepaskan mereka. Manusia juga. Harus manusia. Karena waktu Tuhan bilang, kalau kamu makan buah ini, kamu mati. Tuhan lagi ngomong sama manusia, bukan sama malaikat. Jadi untuk nebus dosa ini harus manusia. Maka Tuhan memutuskan dirinya untuk menjelma menjadi manusia. Untuk mengalahkan maut harus tidak ada dosa. Betul nggak? Itu sebabnya Yesus yang tidak berdosa. Yesus tuh nggak bisa mati loh sebenarnya. Karena dia tidak berdosa. Tapi bagaimana dia bisa mati di atas kayu salib? Coba mikir baik-baik. Betul nggak? Yesus sebenarnya nggak bisa mati karena nggak ada dosa. Tapi bagaimana dia bisa mati di atas kayu salib? Mikir nggak? Karena dia manusia yang tidak berdosa. Karena ada banyak dosa di antara manusia. Itu yang dia ambil. Itu yang dia pikul. Tanpa itu dia tidak bisa mati. Tapi dengan dia memikul dosa manusia, itu yang membuat maut menguasai dia. Tetapi maut tidak bisa menahan dia karena dia tidak berdosa. Dan dia bangkit. Ketika dia bangkit, orang yang dosanya sudah ditebus, yang percaya sama dia, ikut bangkit. Sampai Paulus berkata begini, hai maut, di mana sengatmu? Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Karena dia tidak berdosa, dia tidak berbuat dosa. Dia adalah Allah, dia adalah manusia yang taat. Ingat kemarin saudara melenceng dosa karena apa? Ketidaktaatan. Kenapa Tuhan mengajarin kita nih dari kecil sebagai anak Tuhan belajar taat, belajar taat, belajar taat. Emang kenapa? Tapi ada orang Kristen bilang, gua nggak demen tuh kalau khotbah yang begitu. Sebenarnya itulah kunci Anda mengalahkan maut. Mengalahkan dosa. Coba bilang taat. Kita mau jalan sendiri saudara.
Itu adalah yang pertama, terima pengampunan. Coba bilang terima pengampunan. Yang bisa menghapus dosamu adalah Tuhan. Yang kedua, Anda harus bertobat. Setelah Anda diampuni dosamu, Anda harus bertobat dan berbalik kepada jalan yang benar. Coba bilang bertobat. Saudara tahu, saudara, kata pertobatan itu sebenarnya metanoia. Pembaharuan akal budimu. Pikiranmu harus berubah. Tindakanmu harus berubah. Arahnya harus berubah. Tujuan hidupmu yang lama harus berubah. Itu Bapak Ibu Saudara, sebabnya kenapa saudara berbalik kepada tujuan Tuhan, berbalik kepada rencana Tuhan. Kalau Anda punya rencanamu sendiri, tanya sama Tuhan. Izinkan rencana Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara, di dalam Jumat Agung ini kalau Anda mau live in freedom, Anda harus menjalaninya bersama dengan Tuhan. Anda tidak bisa jalan sendiri. Anda harus bertobat, coba bilang bertobat. Makin banyak pengetahuan seseorang. Saya ulangi ya. Makin banyak pengetahuan seseorang. Makin pengalaman seseorang. Banyaknya pengalaman seseorang. Makin ngertinya seseorang akan pengembangan diri, self-improvement. Tapi tidak bertobat. Menurut saudara bahaya enggak? Saya ulang ya pelan-pelan ya. Makin banyak pengetahuan seseorang, makin banyak pengalaman seseorang, makin ngerti bagaimana mengembangkan diri, self-development, tapi tidak bertobat. Kira-kira menurut saudara bahaya enggak? Saudara tahu kenapa bahayanya? Kenapa bahayanya? Karena dia makin menyempurnakan dosanya. Dia makin hebat untuk menghindari, untuk mencari alasan, untuk tetap hidup dalam dosanya. Makin pintar pengetahuannya, makin banyak pengetahuannya, banyak pengalamannya, lalu pengembangan dirinya hebat, tapi tidak bertobat, percaya sama saya, dosanya makin sempurna. Makanya, sering ikut seminar sih baik-baik juga sih, kalau disertai pertobatan. Kalau Anda ikut seminar makin banyak, taunya makin banyak, Anda makin ngerti banyak, tapi kagak bertobat, Anda sempurnakan dosamu. You become better in your sin. Dan makin susah untuk dilepaskan. Coba bilang sebelah saudara, bertobat. Apalagi Anda udah dari gereja ini udah cukup lama loh. Khotbahnya kelas berat. Jegar, jeger, jegar, jeger. Betul nggak saudara? Dahsyat, dalam, kagak bertobat. Anda lebih hebat dari orang Farisi. Coba bilang bertobat. Sorry to say. Berapa banyak sih Anda sering dengar lagi khotbah pertobatan di gereja-gereja? Tell me. Nih ya, kebanyakan gereja ya, saya nggak mau nunjuk satu gereja atau dua gereja atau tiga gereja. Saya mau melihat gini, kebanyakan gereja pada umumnya. Bukan ngomong pertobatan. Sukses. Menjadi dirimu lebih baik. Bagaimana Anda menjadi pemimpin yang lebih baik. Bagaimana Anda bisa diterima dan menerima. Kalau Anda ngerti, Anda belajar itu semua, self-development, sukses, bukan berarti itu jelek, saya nggak bilang itu. Tapi harus disertai pertobatan bro. Khotbah pertobatan itu penting. Billy Graham pernah berkata, sebuah khotbah yang tidak membuat pendengarnya resah dengan dosanya, itu bukan khotbah. Saya ulangi ya. Billy Graham pernah berkata, almarhum, pernah berkata bahwa khotbah yang tidak membuat pendengarnya resah dengan dosanya,
itu bukan khotbah. Kalau dia aman dengan dosanya, itu bukan khotbah. Ketiga, terakhir. Kalau mau live in freedom, Anda harus tahu dan jalankan kebenaran yang sejati. Saya akan ajak saudara lihat firman Tuhan Yohanes 7, 31-32. Yohanes 7, 31-32. Saya berharap Anda nangkap pesan ini. To live freedomly in Christ. Yohanes 7, 31-32. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya. Nggak semua orang Yahudi percaya, tapi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Jadi banyak orang menganggap dirinya murid Tuhan. Belum tentu benar-benar murid Tuhan. Siapa yang benar-benar murid Tuhan? Yang tetap dalam firman-Nya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. And you will know the truth. Dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Kata mengetahui bukan cuma pengetahuan. Itu bersatu seperti amplop dengan perangko nempel. Nggak bisa dicabut, kalau dicabut pasti robek. Kata mengetahui sama dengan kata yang dipakai ketika Adam bersetubuh dengan istrinya. When Adam know his wife, kata know itu adalah sama dengan ini. Coba bilang kebenaran. Siapa kebenaran itu? Firman Tuhan adalah kebenaran. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi orang Kristen yang merasa tidak suka dengan firman, kelamaan firman-Nya, Anda suka dengan belenggu. Anda harus tahu firman yang memerdekakan saudara. Siapa itu firman? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Dan firman adalah. Jadi kalau Anda mau dimerdekakan, Anda harus masuk ke dalam firman. Saya cuma mau nanya, Anda gak usah jawab. Masih baca Alkitab gak? 1, masih baca Alkitab gak? 2, baca Alkitabnya tergesa-gesa gak? Gak cuma baca, kalau tergesa-gesa mah bukan baca namanya. Ngejar target. Masih baca Alkitab gak? Tergesa-gesa gak baca Alkitab? Punya waktu untuk Anda renungkan kembali itu firman yang Anda baca? Selama kita tidak hidup dalam firman, ayat ini bilang, firman-Mu yang memerdekakan. Kebenaran-Mu yang memerdekakan. Kalau Anda mau live in freedom, karena pertama dosa masuk karena kepalsuan, karena kebohongan. Maka kalau Anda mau dimerdekakan, Anda harus hidup dalam kebenaran. Yang mengekspos kepalsuan. Yang menyingkapkan kebohongan. Maka Anda akan berkata, I will live in freedom. Freedom yang ada dalam batasan Tuhan. Pagi hari ini, Yesus mati di atas kayu salib. Bukan untuk yang sia-sia. Tapi untuk membuat hidupmu merdeka. Merdeka yang dimaksud adalah merdeka di dalam kebenaran. Mari siang ini saya mau ajak saudara bangkit berdiri. Datang kepada Dia. Pada hari ini ada berapa banyak di antara saudara ketika engkau dengar firman ini. Engkau ngerti betul firman ini adalah buat saya. Engkau mengerti betul firman ini mencelikkan matamu. Membuat engkau sadar engkau tidak hanya menjadi orang Kristen nominal. Yang hanya datang ke gereja pulang. Mendengar khotbah, nyanyi, pulang. That's it, cuma di situ di hari Minggu itu. Tapi engkau sadar hari ini bahwa Anda punya tujuan hidup. Anda bukan cuma datang ke gereja, dengar khotbah, iya dimengerti, tapi setelah pulang, Anda kembali menjalani apa yang kau mau lakukan. Atau hari ini ketika engkau dengar firman Tuhan,
Engkau mulai berkata, bagian mana hidup saya yang saya harus selaraskan? Bagian mana yang saya kerjakan yang harus stop? Dan saya harus berpindah. Untuk tidak mengerjakan ini tapi yang lain. Berapa banyak dari agenda waktu saudara yang Anda gunakan untuk berpikir, merencanakan, bahkan melakukan hal-hal buat kerajaan Allah. Ada berapa banyak Anda hanya memberi waktu mungkin hari-hari ini 2 jam, maksimum 3 jam di gereja. Tapi setelah itu waktumu semua terhisap untuk dunia ini. How can you live free? Bagaimana engkau bisa hidup dalam kemerdekaan penuh dari Tuhan? Tuhan berkata kalau anak itu memerdekakan maka engkau benar-benar merdeka. If the Son set you free, you will free indeed. Hari ini, kalau engkau disadarkan oleh firman Tuhan dan engkau berkata, Tuhan, aku mau berjalan dalam rencanamu. Ajar aku untuk berani menyelaraskan semua agenda prioritas hidupku. Karena aku percaya kedatanganmu yang sudah tidak akan lama lagi. Kalau ada di antara saudara, tentu saya tidak bilang saudara harus full time, enggak. Tapi semua yang Anda kerjakan adalah the focus is Christ. Kalau ada di antara saudara engkau berkata, Tuhan, selaraskan hidupku. Engkau boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, saya akan berdoa. Biar Tuhan terus mengingatkan Anda. Aku berdoa untuk yang mengangkat tangan di hadapanmu hari ini. Siapapun mereka. Ada banyak hal yang mungkin kami lupa Tuhan. Yang mungkin kami tidak sadar dengan agenda hidupku. Hidup kami Tuhan yang selalu dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan. Target-target hidup. Yang ternyata pada ujungnya aku hanya menggali kolam yang bocor. Yang tidak bisa menampung air. Aku menjauh dari Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk yang mengangkat tangan di hadapanmu. Biarlah Tuhan hidup ini menjadi purposeful. Menjadi penuh tujuan yang mulia bagi kerajaan-Mu. Terutama bagi kami yang masih muda. Biarlah Tuhan kami mengisi masa muda kami ke depan. Adalah untuk kemuliaan-Mu. Dan kami pun yang Tuhan sudah senior. Biarlah Tuhan sisa hidup ini. Kami mau Tuhan menyelaraskan hidup ini bagi kemuliaan-Mu. Tuhan pakai setiap kami. Karena setiap kami dipanggil di dalam kerajaan-Mu. Untuk bisa menjadi berkat. Untuk mengisi hidup ini. Supaya orang-orang lain bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya untuk mengisi hidup kami sendiri. Tuhan berkati untuk yang mengangkat tangan. Bless their life. Berkati hidup mereka. Bless their works. Pekerjaan mereka. Their business. Their family. Berkati keluarga. Bisnis mereka. Semua. Yang hari ini Tuhan terutama hati. Yang lembut. Yang mau percaya. Mau bertobat kepada-Mu. Berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat kedua belah tangan. Biarlah Tuhan senantiasa akan memberkati kami. Kasih setiamu menyertai kami. Berkat-Mu turun atas kami. Mari Tuhan aku serahkan selanjutnya ke dalam tangan. Thank you Lord Jesus. Aku serahkan semua ke dalam tangan kuasa kasih. Diberkatilah kita semua. Amin, amin, amin. God bless you. Hallelujah. Bertahun-tahun yang lalu di tanah Mesir, muncullah Firaun baru yang tidak mengingat Yusuf atau perbuatannya. Bangsa Israel yang dulunya disukai di negeri ini kini diperbudak. Mereka bekerja keras di bawah cambuk keras para mandor Firaun sambil berteriak-teriak memohon pembebasan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Musa, Musa. Ya Allah, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Jadi sekarang pergilah,
Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bukankah aku akan menyertai engkau? Katakan kepada mereka, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Mesir menantang kuasa Tuhan. Firaun mengeraskan hati, menolak membebaskan umatnya. Air sungai berubah menjadi darah. Katak memenuhi istana. Nyamuk menyerang tanpa henti. Ternak mati bergelimpangan. Lalat berkerumun menyesakkan udara. Bisul menyiksa tubuh manusia. Hujan es dan api memporak-porandakan ladang. Belalang melahap semua yang tersisa. Kegelapan tebal menutupi Mesir, hingga maut menjemput anak-anak sulung. Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Tuhan telah mendengarkan teriakan kita. Ikutilah tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Ayo, kita jalan. Cepat bergerak. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Lihat awannya. Awannya bergerak. Ikuti tandanya. Ayo nak cepat. Jangan jauh-jauh. Kakiku sakit. Mana Musa? Sabar saudaraku, ingat pembebasan kita. Wah, api menyala. Mana tanahnya? Kok nggak sampai-sampai? Jangan ragukan Tuhan, percaya saja. Bersama-sama kita bisa. Ayo, jangan menyerah. Ayo, terus jalan. Jangan berpaling. Mari ikuti tandanya. Ayo, kita jalan. Tuhan pasti menolong. Aduh, masih jauh ya. Ini kita kemana sih? Jangan menyerah. Ayo terus jalan. Haus, Pak. Anakku haus. Lindungi anak-anak, jangan sampai ketinggalan. Jangan ragu, ikuti tiang apinya. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-hahirot di depan Baal-Zephon. Wah, bagaimana ini? Tidak ada jalan.
di depan kita. Musa, mengapa engkau membawa kami ke sini? Apakah tidak ada kuburan di Mesir? Tuhan, tolong kami. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Tuhan menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Wah, ayo Ma, ayo cepat. Cepat, cepat, ayo. Lihat, tentara Firaun. Tuhan, tolong kami. Ma, aku takut. Ma, bagaimana ini? Lari, ayo cepat lari. Tolong. Jangan panik, percaya pada Tuhan. Dulu di tepi laut Teberau, umat Allah berdiri tak berdaya. Di depan lautan luas tak terlintasi. Di belakang pasukan musuh mengejar tanpa ampun. Namun Tuhan berfirman, Diamlah, aku akan berperang untuk kamu. dan laut pun terbelah. Jalan terbuka di tengah kesulitan. Kemenangan dinyatakan di tengah ketidakmungkinan. Tuhan adalah kekuatanku dan makmurku. Tuhan keselamatanku. Berabad-abad kemudian, Tuhan menyatakan kemenangan yang jauh lebih besar. Di kayu salib, anaknya mati. Namun maut tidak berkuasa menahannya. Dan kita pun berseru, Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatan-mu? maka hari ini kita berdiri bukan lagi sebagai tawanan, tetapi sebagai umat yang merdeka, merayakan kemenangan yang kekal, kemenangan kita di dalam Kristus. Amin.
Haleluya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Oh belum begitu, tepuk tangannya harus lebih keras lagi dong. Puji Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Baik sutradara, pemain maupun tim kru di belakang layar. Luar biasa ya. Dahsyat. Berapa banyak yang diberkati dengan sajian tadi ya. Luar biasa. Saudara, saya tidak tahu berapa lama mereka latihan, kayaknya nggak terlalu lama. Tetapi saudara ini all out juga. Ternyata Derek bisa jadi Musa ya. Saya baru tahu. Ya. Dan cocok juga sih. Saya baru tahu kalau Musa itu nggak setinggi seperti yang saya bayangkan. Berapa banyak di antara saudara yang hadir baru pertama kali di sini? Boleh angkat tangan? Silakan angkat tangan yang baru pertama kali atau 1-2 kali. Silakan. Oke, kalau ada saya sambut Anda dan welcome home. Welcome to Zion. Jadi berkat biar gereja ini menjadi keluarga rohani buat saudara. Kalau Anda belum berjemaat gitu ya. Dan saudara, waktunya saatnya juga diberi kesempatan kepada Anda. Bagi Anda yang mau menabur, Anda bisa menabur. Pada umumnya biasanya setiap hari Minggu ini diumumkan lewat news. Karena ini tidak ada news. Jadi bagi Anda yang mau menabur secara tunai, apakah ada di antara saudara yang mau menabur secara tunai? Mungkin Anda boleh angkat tangan untuk amplop benih mujizat, silakan. Ada 1-2 orang yang mengangkat tangan, tolong. Ada di sini, Pak, Bu, boleh angkat, ada yang angkat tangan di belakang mungkin ada, silakan. Nanti Anda bisa mengisi dan amplop ini dan mengembalikannya dan mengisinya di tempat yang sudah disediakan di tengah sana. Bagi Anda yang mau menabur biasa melalui transfer atau QRIS, mungkin ada di depan. Anda bisa, saya mesti minggir kali ya supaya saudara bisa lihat. Karena saya biasanya kalau mau mengisi QRIS kalau ada di depan ini suka menghalang gitu kan ya. Jadi diberi kesempatan kalau Anda mau bisa menabur silahkan. Oke. Mari kita berdoa untuk semua benih yang kita sudah tabur, kita bangkit berdiri sekaligus kita akhiri semuanya ini. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat yang Kau sudah nyatakan bagi hidup kami dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Biarlah Tuhan apa yang kami kembalikan kepadamu adalah bagian di mana hati kami untuk bisa bersyukur kepadamu. Ucapan syukur karena kebaikan-Mu. Kami tahu Tuhan seberapapun yang kami berikan, biarlah Tuhan berikan hati yang bermurah hati. Punya iman, melangkah dengan iman karena kami tahu Tuhan kami tidak mau hidup di dalam sistem ekonomi yang sudah terkutuk. Tapi kami mau masuk dalam sistem ekonomi Allah yang diberkati Tuhan. Apa yang Kau sudah berikan kepada kami mau kembalikan sebagai bukti kebaikan-Mu, syukur kami, dan bukti bahwa kami sangat bergantung hanya kepadamu. Memberkati setiap tangan yang memberi, pekerjaan mereka, usaha mereka, Engkau memberkati Bapa. Biarlah Tuhan benih yang ditabur menjadi berlipat kali ganda dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang mendengar pesan firman-Mu juga hari ini, kiranya memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, setelah kami akan berpisah, biarlah Tuhan Kau memberkati kami. Kiranya berkat-Mu yang besar, kasih karunia-Mu turun atas setiap kami, berkat persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, menyertai kami dan mengikat kami satu persatu, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, semua kita yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. God bless you. Selamat Jumat Agung sampai nanti Paskah hari Minggu. God bless you.